Jika Anda melihat foto tahun 1945 ini, Anda akan melihat dua negara sahabat yang baru saja menyelamatkan dunia dari tirani Nazi. Tentara Amerika dan Soviet berjabat tangan di Sungai Elbe merayakan kemenangan bersama. Namun, kurang dari 5 tahun setelah foto ini diambil, kedua negara ini mengarahkan ribuan hulu ledak nuklir satu sama lain, siap untuk memusnahkan peradaban manusia. Dari Perang Dingin hingga ketegangan modern di Eropa Timur, permusuhan antara Washington dan Moskow telah mendefinisikan tatanan dunia selama hampir 1 abad. Maimed countless millions more. Purpose of this conference to draft a treaty of peace exclusively to the single problem of setting up the China, Great Britain, the USSR, and the United States. Mengapa? Apakah ini hanya kesalahpahaman atau apakah geografi dan ideologi membuat kedua raksasa ini takdirnya memang untuk saling menghancurkan? Mari kita bedah sejarahnya. Banyak yang mengira konflik ini dimulai setelah Perang Dunia Kedua, tapi benihnya sudah ditanam jauh sebelumnya, tepatnya tahun 1917. Ketika revolusi Bolshevik melahirkan Uni Soviet, dunia terbelah dua. Di satu sisi, ada Amerika Serikat yang menjunjung tinggi kapitalisme, demokrasi liberal, dan kebebasan individu. Di sisi lain, ada Uni Soviet yang dibangun di atas komunisme, kontrol negara total, dan kolektivisme. Bagi Amerika, komunisme bukan sekadar sistem ekonomi yang berbeda, melainkan virus yang mengancam cara hidup mereka. Esi bahkan sempat mengirim pasukan ke Rusia pada tahun 1918 untuk membantu pihak yang melawan komunis dalam Perang Saudara Rusia. Moskow tidak pernah melupakan hal ini. Sejak awal, Soviet merasa Barat ingin mencekik revolusi mereka sejak dalam kandungan. Perang Dunia Kedua memaksa mereka. Both the President and Mrs. Roosevelt would talk a lot about, he would say, Herr Roosevelt verlangt endlich die Bereitwilligkeit, ihm die Zusicherung zu geben, dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet von... Namun, bahkan saat berperang di sisi yang sama, ketidakpercayaan itu tetap ada. Stalin selalu curiga bahwa Amerika dan Inggris sengaja menunda pembukaan front Barat agar Jerman dan Soviet saling membunuh lebih lama. Ketika perang berakhir pada tahun 1945, pertanyaan besar muncul. Bagaimana nasib dunia pasca perang? Di konferensi Yalta dan Potsdam, dunia pada dasarnya dibagi-bagi seperti kue. Stalin menginginkan zona penyangga di Eropa Timur untuk melindungi Rusia dari invasi masa depan. Amerika melihat ini sebagai ekspansi kekaisaran jahat. Winston Churchill menyebutnya sebagai tirai besi yang turun membelah Eropa. Inilah awal Perang Dingin. Amerika membentuk NATO pada 1949, sebuah aliansi militer untuk membendung pengaruh Soviet. Sebagai respon, Soviet membentuk Pakta Warsawa. Dunia kini terpolarisasi. Anda harus memilih, ikut blok barat atau blok timur. Tidak ada jalan tengah.
Selama 40 tahun berikutnya, kedua negara ini tidak pernah berperang secara langsung. Mengapa? Karena satu konsep mengerikan, Scientists produce Mutually radioactivity Assured in large Destruction amounts. atau We MAD. have the national defenses to Jika satu intercept an pihak enemy, menembakkan and we nuklir, all pihak form a lain team. akan membalas, dan kiamat terjadi. What if a warning siren sounds? What should you do? Karena tidak bisa berperang langsung, mereka melakukan perang proksi. Di Korea, Vietnam, hingga Afghanistan, tentara Amerika dan senjata Soviet atau sebaliknya saling berhadapan. Mereka berebut pengaruh di setiap jengkal peta dunia, bahkan sampai keluar angkasa dalam perlombaan space race. Momen paling kritis terjadi pada tahun 1962. Krisis rudal Kuba. Dunia menahan napas selama 13 hari. Itu adalah momen terdekat kita dengan kepunahan nuklir. In short, our hopes for an end to nuclear tests meet our obligation to the people of West Berlin and their right to choose their own future. Untungnya, diplomasi menang di detik terakhir. No spectacular Namun, progress ketakutan itu tertanam dalam di psike kedua bangsa. Tahun 1991, Uni Soviet bubar. Perang dingin berakhir. Banyak yang mengira ini adalah akhir sejarah dan awal persahabatan abadi. Tapi harapan itu naif. Di tahun 90-an dan 2000, Rusia merasa dikhianati. Saat Rusia lemah secara ekonomi, NATO terus berekspansi ke timur, merekrut mantan negara-negara Soviet. Bagi Washington, ini adalah penyebaran demokrasi. Bagi Moskow, ini adalah pengepungan militer yang melanggar janji. Di bawah Vladimir Putin, Rusia bangkit kembali dengan ambisi untuk mengembalikan statusnya sebagai kekuatan super. Narasi lama kembali muncul. Amerika dituduh ingin memecah belah Rusia, dan Rusia dianggap sebagai ancaman bagi tatanan liberal dunia. Konflik di Georgia, Crimea, dan puncaknya invasi Ukraina adalah manifestasi fisik dari ketakutan geopolitik yang tidak pernah benar-benar hilang. Hubungan Rusia dan Amerika Serikat adalah contoh klasik dari dilema keamanan. Langkah yang diambil satu negara untuk merasa aman, seperti memperluas aliansi, otomatis membuat negara lain merasa terancam. Selama geografi tidak berubah dan selama ambisi untuk menjadi dominan masih ada, ketegangan antara elang Amerika dan beruang Rusia mungkin akan terus berlanjut. Ini bukan hanya soal kebencian, ini soal perebutan kekuasaan global. Terima kasih telah menonton analisis sejarah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk video geopolitik selanjutnya.